sering sekali telat. Iya. Dan kenapa saya tahu? Karena saya juga telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Awang. Saya hostnya. Hostnya kamu. Nah, teman-teman semuanya, selamat datang di channel Awang Sakura Group. Kali ini kita podcast sama Mas Tiovan Ariwidakdo. Ya. Kalau saya manggilnya Opan. Iya, panggilan kasih sayang. Jadi ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya bahwa siapa sih yang nggak kenal Tiovan Ariwidakdo, Opan ya. Jadi ini lebih ngobrol. Kebetulan Mas Opan ini lagi pulang kampung. Lalu kita ngobrol-ngobrol nih biar besok kan 17 Agustus ya. Oh iya ya, pas banget ya. Agustus. Jadi waktu itu 4 tahun atau 5 tahun lalu kan 17 Agustus kita naik ke Gunung Prau. Oh iya, benar. Iya, Benar. Kan? Itu pengalaman pertama naik gunung. Iya, Oh iya ya, benar kan? Iya, Sudah iya. lama sekali. Jadi Dalam. kita dalam satu SMA dulu, SMA 1 Wonosobo. Iya. Angkatan 2005, lulus tahun 2008. Iya. Dan kita memilih profesi masing-masing. Iya. Saya dan Mas Tiovan sama-sama untuk memilih tidak kuliah dulu sebenarnya waktu Iya. itu. Mas Tiovan juga sempat 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun nggak kuliah. Kalau saya hampir saja tidak kuliah, hampir saja kuliah dulu. Nah, ceritanya kalau teman-teman daftar kemana saya selalu ikut, tapi selalu ikut main. Nah, kalau Mas Tiovan ini memang memilih untuk tidak kuliah dulu dan berkarya, ceritanya begitu. Nah, iya. Sekarang kita kenalan dulu. Kalau saya sih sudah kenal loh, tidurnya dulu Pak. Jadi Tiovan itu dulu waktu tahun berapa ya masuk ke salah satu majalah di Jerman waktu itu ya? Oh itu tahun pas udah di Jakarta sih. Tahun 2010 ya. 2011 2012 ya. Itu di sana diberitakan menjadi ASEAN apa? Asia apa ya? Anak-anak dari Asia. Anak-anak dari Asia. Anak ajaib dari Asia. Jadi ASEAN Prodigy ya. Iya. Waktu itu di Jerman. Terus yang saya tahu ya, mungkin banyak sekali yang saya tidak tahu di Jakarta. Tiovan ngapain aja. Tapi yang saya tahu Tiovan itu founder dari bahaso.com. Iya. Platform pembelajaran bahasa asing terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Paling top. Luar biasa. Juara lah. Juara. Kemudian ada aplikasi komunikasi chatting juga ya. Ya. Hello. Hello. Kemudian ini ada yang baru lagi namanya Digibook. Nanti saya ceritakan. Nanti diceritakan. Nah, saya mau baca ini, saya nggak hafal soal prestasinya apa saja. Saya bacakan nih. Founder Bahaso, platform pembelajaran bahasa asing secara online dan memiliki lebih dari 500 siswa yang tersebar di seluruh Nusantara. 500.000. Oh, Lebih dari 500.000. lebih dari 500.000. Ini kepala sekolahnya, Pak. Kepala sekolahnya. Kemudian masuk dalam daftar Asia 30 Under 30 dari majalah terkemuka Forbes sebagai salah satu dari 30 pemuda paling berpengaruh di Asia asal Indonesia. Tidak main-main, not playing lah, nggak main-main. Nah, itu terus ada lagi masuk ke dalam jajaran 100 top inovator muda dunia yang terdaftar dalam lembaga inovasi U-Noodle dari Amerika Serikat. Kemudian masuk dalam daftar Gen T-List
dari Hitler Hong Kong sebagai salah satu pemuda paling berpengaruh di Asia. Kemudian disebut sebagai The Asian Prodigy. Benar nggak ngomongnya? Sudah 100 nilainya. Oke, Asian Prodigy from Asia dari salah satu majalah FQ di Jerman. Kemudian mendapat kepercayaan untuk menjadi country manager atau direktur regional dari Dolphin Browser, sebuah perusahaan teknologi tinggi asal Amerika Serikat, dan menjadi country manager termuda di dunia karena waktu itu usianya masih 22 tahun. Kemudian 22 tahun saya ingat waktu itu 2012 kita ke Malaysia bareng. Ya, betul. Iya, Ya, ya. betul sekali. Nah, kemudian mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemuda berprestasi internasional tahun 2017. Kemudian dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi kepresidenan pada tahun 2012. Kemudian dan yang lainnya. Jadi kalau disebutkan di sini semua, Saya nanti error tapi. Ya begitu kira-kira teman-teman semua. Jadi banyak sekali, dan waktu itu waktu hari jadi Kota Wonosobo ya, yang Ya. pada tahun 2015 ya. Iya, 2015. Itu Mas Theovan berpidato di puluhan ribu Iya. orang Iya, betul. di Kabupaten Wonosobo, dan ini something pasti. Ya. Nah, Mas Theovan, Siap. bisa diceritakan nih Oke. awal-awal perjalanannya bagaimana? Oke, jadi awal perjalanan tadi saya dari rumah. Ini liburan COVID ini. Jadi bulan COVID karena Ya. memang dari dari tahun lalu belum pulang, pas Lebaran juga nggak pulang. Jadi stay di Jakarta. Terus ya udah belum ketemu orang tua. Kita pulang kemarin mumpung bisa, terus ya udah ketemulah Pak Juragan Awang ini dan ditagih untuk podcast. Iya, Makanya saya sudah terus. Ini 17 Agustus harus menginspirasi pemuda Indonesia. Siap, oke. Ya, jadi kalau bicara awal perjalanan ya, berarti ya awal perjalanan itu ya tentunya saya dulu bukan siapa-siapa, jadi ya sama lah mungkin sama kayak teman-teman yang lain, anak sekolahan yang ya begitulah adanya gitu kan. Abang tahu banget lah ya kan. Jadi ya awalnya belum melakukan melakukan sesuatu. Cuma memang pada saat itu dari SMP memang sudah suka IT. Jadi Dari SMP. udah suka IT komputer. Tapi memang dari SD sudah suka nge-game. Awalnya memang suka main game. Gamenya apa waktu itu? Waktu itu game PlayStation kan? Oh, PlayStation. PlayStation. Kita main Winning. Winning. Terus main Tony Hawk gitu Tony kan. Hawk. Banyak pokoknya. Mario Bros dan kawan-kawan. Iya. Terus pas SD mainnya dingdong dulu. Oh, dingdong. Iya. Dingdong. Tak. Nah, itu udah tiap hari lah main dingdong. Iya. Nah, terus kemudian SMP mulai belajar komputer karena waktu itu ya tadi keterusan dari main game, terus kemudian ngerasa kayak wah ini ya kalau saya cuma main game toh nggak ada maksudnya cuma ngeluarin duit toh nih gitu kan, nggak ngasihin apa-apa gitu. Nah terus saat itu pikir gimana kalau bikin game aja gitu. Bikin game waktu itu cita-citanya. Oke. Nah cita-citanya bikin game, terus cari tahu kalau mau bikin game itu harus pakai apa, belajar apa kayak gitu kan. Maksudnya kemampuan apa yang dibutuhkan. Nah, ternyata memang harus bisa programming. Nah dari situlah awalnya, terus kemudian saya memutuskan untuk belajar programming untuk membuat game saat itu. Nah ketika belajar programming yang tadinya tujuannya pengen bikin game malah nyasar agak melenceng dikit. Nah malah tiba-tiba interest ke security. Oke. Security. Nah disitulah kemudian
saya mulai menjadi belajar ilmu hacking saat itu, belajar ilmu hacking, terus ya ternyata asik dan kebablasan gitu. Kebablasan. Nge-hack mana aja? Waduh, banyak banget. Banyak banget dulu. Jadi sudah tidak usah diceritakan. Iya. Masa lalu. Iya. Ini dulu penebar virus bukan? Tapi bukan virus corona ya. Masa lalu. Masalah. Jadi memang dari dulu interest ya untuk interest ya di IT. Oke. Jadi interest di IT dan bukan dari keluarga yang kaya itu. Betul. Yang artinya teman-teman semuanya itu semua punya kesempatan ya. Iya, betul. Gitu. Terus satu hal yang menarik ini. Saya tahu betul perjalanan Theovan ini, dan dulu waktu SMA itu sering sekali telat. Iya. Sering sekali telat. Sering. Dan kenapa saya tahu? Karena saya juga telat. Kita teman-temannya ngantekin di depan gerbang ya. Iya, di depan gerbang. Jadi kenapa saya tahu? Karena saya juga telat. Iya. Cuman tidak sesering Opan. Jadi kalau saya ngitungnya mungkin dari 100 kali masuk sekolah, 80 kalinya telat. Itu adalah salah satu pencapaian yang jarang dipublikasikan. Itu aib itu. Jadi sudah sekolahnya telat, dan sorry to say kalau di kelas itu dia tidur. Dan Theovan ini walaupun telat dan tidur, tapi menjadi patokan untuk teman-teman yang lain. Iya. Artinya kalau teman-teman lain, kalau Theovan lulus, yang lain mesti lulus. Jadi standar bawah. Jadi ganjelan. Jadi Theovan ini menjadi patokan untuk teman-teman yang lain. Jadi saya nggak perlu tahu nilai saya berapa, tapi kalau tanya Theovan lulus, berarti saya juga lulus. Jadi kira-kira begitulah. Nah, memang saya istilahnya wajar ya ketika Theovan itu telat berangkat sekolahnya, karena saya beberapa kali nginep di tempat Theovan. Memang sampai jam 1 sampai jam 2 itu belum tidur. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya masih ingat, ketika itu Theovan kelas 2 SMA itu bacaannya berarti tahun 2007 ya. Itu sudah baca Robert T. Kiyosaki tentang 4 kuadran dan sebagainya. Yang saya belum tahu nih kalau 4 kuadran. Kalau begini saya tahunya Ultraman nih. Ya. Nah, apakah SMA juga sudah mulai mengerjakan proyek-proyek waktu itu? Iya, jadi memang kegiatan hobi tadi komputer itu memang dari SMP terus lanjut ke SMA. Terus kalau proyek sendiri memang dari SMA sudah mulai. Jadi SMA itu udah mulai ngerjain beberapa tawaran pekerjaan waktu itu, sudah bikin aplikasi, bikin web dan sebagainya. Nah itu memang semenjak SMA sudah mulai. Jadi tadi itu kalau ya memang sering begadang memang. Nah, akhirnya karena keasikan juga dengan dunianya sendiri, asik dengan komputer ya kan, terus kemudian saya ya bukan hampir tapi setiap hari memang begadang gitu, begadang tidur pagi gitu kan, karena belajar explore macam-macam, terus ngerjain project juga gitu. Nah terus ya akhirnya itu kalau ke sekolah bangunnya siang gitu kan, jadi ya langganan telat akhirnya. Makanya salah satu prestasi aibnya itu kalau kita kalau di SMA 1 itu dulu kan setiap telat kan harus tanda tangan. Ya. Harus tanda tangan kan. Nah, kalau lihat daftar yang pernah telat itu kan paling telat 2, 3, 4, 5 itu udah parah banget lah gitu kan. Ya, buku buku besar gitu ya. Buku daftar hadir. Daftar hadir WhatsApp. Iya, WhatsApp sama Pak Paino. Nah disitulah
yang punya saya itu kalau tanda tangannya itu full dari ujung sini sampai sini tuh full karena nggak cukup. Nggak cukup. Nggak Ya. cukup. Kadang-kadang untuk bulan depan udah disuruh tanda tangan. Iya. Jadi apa namanya? Guru pun juga sudah kayak udah bosen. Udah bosen manggil orang tua juga udah kayak sudah nggak usah dipanggil lah, nanti besok telat lagi. Iya. Ya itu karena memang kalau malam itu suka begadangan gitu. Karena asik dengan dunia saya waktu itu. Nah jadi ya banyak sih ngerjain project, belajar, terus ya eksplorasi paling banyak waktu itu SMA tuh lebih ke explore terhadap interest atau minat atau hobi yang memang saya jalani waktu itu kayak gitu. Jadi satu hal yang saya belajar banyak itu dari Theovan adalah fokus. Jadi sejak awal, sejak SMA, sejak SMP malah ya, SMP. sudah menemukan dia itu mau ngapain. Jadi sudah senang IT, ya sudah. Terus dijalankan terus sampai benar-benar ahli. Kalau nilai-nilai pelajaran lain yang penting lulus gitu. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Jadi mungkin saya sih nggak tahu ya di kuliahnya juga mungkin bukan salah satu lulusan terbaik, tapi setiap acara-acara yang berbau IT, beliau narasumbernya. Kira-kira begitu. Nah, ada satu hal menarik dengan ketelatan-ketelatannya Theovan itu. Waktu itu sudah menjadi perhatian bersama lah. Kalau ke BP, guru bimbingan konseling itu, ya sudah langganan juga. Tapi ada satu hal yang membanggakan dan tidak disangka. Jadi waktu itu sering telat, tapi suatu ketika Theovan itu launching website wonosobo.com di pendopo belakang kabupaten ya waktu itu ya. Betul. Jadi di tengah proses ketelatannya dan sebagainya, waktu itu website juga masih satu hal yang sangat jarang. Jarang. Theovan tahun 2007, 2008 ya, launching 2007 ya, launching wonosobo.com. Dan yang diundang siapa? Bupati mengundang semua pejabat-pejabat tinggi di situ, kemudian camat-camat, kepala dinas, dan kepala sekolah SMA 1. Jadi itu ceritanya gimana, Mas? Iya, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu karena senang sekali dengan dunia security, terus sempat jadi hacker juga. Terus lambat laun kok bosen gitu karena udah kalau mau ini tuh gini caranya gini, jadi udah tahu gitu kan ilmunya. Terus pengen sesuatu yang lain, jadi waktu itu ngelihat triggernya itu ketika waktu itu chatting dengan salah satu bule dari Amerika. Waktu itu zaman itu chatting pakai Yahoo Messenger. Pakai Yahoo Messenger, kita masuk ke grup yang isinya itu orang yang chatting dari berbagai negara gitu kan. Ada room di situ yang ASL please. ASL please. Ya, itu pasti kalau pemain Yahoo Group Yahoo chat pasti tahu lah gitu kan. Zaman itu gitu kan. Nah, terus chatting, terus dia bilang pengen ke Indonesia, terus ya mampir sini ke Wonosobo gitu kan, mampir ke Wonosobo. Nah, cuman pada saat itu ketika kita chatting terus kemudian coba browsing aja di Google tentang Wonosobo. Di Wonosobo ada Dieng dan sebagainya, banyak tempat wisata. Nah, pas waktu itu dia ngasih tahu, ini saya udah browsing mengenai Wonosobo tapi kok nggak muncul informasi ya, maksudnya membahas tentang Wonosobo, minim sekali lah gitu. Itu pun ada waktu itu cuma Wikipedia, dan itu pun saya masih ingat paragrafnya itu cuma pendek, ada 2 paragraf kalau nggak salah yang membahas mengenai Wonosobo. Jadi di Wikipedia pun masih sedikit waktu itu paragrafnya. Nah, pas saya cek, memang masa terbatas itu kan informasinya. Saya cek sendiri ternyata benar. Nah, terus pas saya coba cek, pemerintah harusnya punya website. Nah, saya cek website dari Pemka Wonosobo waktu itu. Pas kita cek websitenya mati ternyata. Websitenya nggak bisa diakses, mati, pas dibuka tuh mati gitu, mati gitu kan. Nah, terus nah dari situlah kemudian muncul perasaan agak kesel, maksudnya kok Wonosobo begini ya gitu kan. Iya kan, maksudnya karena kebetulan saya
ya pemain IT kemudian ngerti gimana terus ngerasa kayak waduh ini kok katro banget ini Wonosobo gitu kan. Nggak punya informasi apa-apa, websitenya pemerintah juga mati gitu kan. Nah terus waduh ini harus nggak bisa begini nih gitu kan, karena Wonosobo ini kota pariwisata gitu kan, wah nggak bisa gini nih. Nah disitulah trigger awalnya. Jadi kemudian ketika itu saya memutuskan untuk yaudah saya akan coba membuat portal Wonosobo, websitenya Wonosobo, di mana nanti di situ informasi tentang Wonosobo, tentang pariwisatanya, bahkan informasi tentang daily-nya juga ada di situ gitu. Nah terus ya udah akhirnya saya putuskan untuk buat. Nah waktu itu saya buat. Cuman waktu itu kan ketika saya buat itu ya semuanya modal sendiri kan. Waktu itu modal tabungan, ada tabungan lah gitu. Saya pakai untuk beli domain waktu itu. Modalnya cuma 100.000. Saya pakai. Nah selebihnya itu memang saya bikin sendiri untuk bikin platformnya, ngoding dan sebagainya. Saya bikin sendiri, terus kemudian saya live kan, nyari konten juga waktu itu, nyari konten. Nah ada pengalaman juga sebetulnya nggak enak ketika nyari data. Nah ya ini waktu itu saya ke salah satu institusi lah, salah satu kantor pemerintah waktu itu. Ketika datang, saya bilang saya mau minta data yang nantinya data ini ingin saya taruh, saya pajang di website biar bisa dilihat oleh seluruh orang di dunia. Saya ngomong gitu waktu itu. Ternyata responnya kok kurang. Jadi ketika saya minta data itu ternyata nggak direspon, jadi saya nggak dikasih. Bahkan ketika ditanya, ini mau dipakai buat apa? Ini mau saya tampilkan di website portal Wonosobo, nanti biar ini nanti muncul di internet biar bisa dilihat oleh seluruh orang di mana-mana gitu kan, seluruh dunia. Loh website itu apa mas gitu loh? Malah nanya website itu apa? Loh, ibu nggak tahu website loh? Apa itu website? Ternyata nggak tahu gitu loh, karena nggak pernah internetan juga belum pernah gitu kan. Jadi akhirnya ya saya nggak tahu kenapa terus dia nggak ngasih data pokoknya gitu. Terus ya udah saya pulang gitu kan. Dan itu sebenarnya agak kecewa gitu kan. Cuman ya gimana lagi gitu kan. Saya ke beberapa institusi responnya kurang. Nah tapi waktu itu saya ke Humas, terus alhamdulillah di Humas saya ketemu dengan orang yang sangat suportif. Disitulah ketemu dengan Mas Agus siapa? Mas Agus Wibowo ya? Agus Wibowo. Agus Wibowo. Dia sekarang jadi apa? Kemarin Direktur Tambi. Oh, oke. Sekarang calon kepala dinas. Oh gitu, siap. Mantap. Nah dialah saya ketemu Mas Agus yang sangat suportif waktu itu. Terus ada Mbak Fatona, ada Mas Iwan, ada Pak Gatot juga. Pak Gatot ya. Pak Gatot kepala waktu itu. Ya, siap. Nah terus ya udah saya utarakan saya mau bikin website ini untuk membantu promosi Wonosobo gini. Wah, saya sangat direspon positif di situ dan akhirnya saya dibantu untuk mencari data waktu itu. Nah, akhirnya sampai ketika launching pun saya dibantu oleh mereka dibantu. Dan ya akhirnya launching itu di pendopo belakang itu atas fasilitas dari teman-teman Humas waktu itu. Nah, terus ketika launching disitulah saya launching pakai seragam SMA waktu itu. Iya itu saya pakai seragam SMA. Jadi kalau di SMA 1 kan biru itu kan. Dan launchingnya nggak boleh pagi karena kalau pagi belum bangun. Kalau pagi belum bangun. Jadi saya datang, saya nggak masuk, jadi itu kan pas sekolah itu kan. Saya bolos itu. Jadi saya bolos. Jangan ditiru. Saya bolos, saya launching di belakang pendopo. Launching portal itu. Saya masih pakai seragam waktu itu, masih seragam di SMA 1 itu masih ya sekarang harusnya yang biru itu ya, pakai dasi itu kan. Nah, saya launching pakai seragam SMA biar bangga ya SMA 1. Nah, terus launching. Nah, disitulah saya itu launching pertama saya, dan di situ pula pertama kali saya masuk koran. Jadi setelah launching itu saya pertama kali masuk koran ya di situ. Itu yang meliput Mbak Lis namanya. Lis Retno. Lis Retno, wartawan Jawa Pos. Waktu itu kita ketemu di rumahnya Mutiara Perkasa. Iya. Sore hujan. Iya, jadi saya masuk pertama koran itu ya sama Mbak Lis itu di Jawa Pos. Nah, gara-gara itulah kemudian mulai ketahui masyarakat, dan ketika besoknya saya itu masuk
masuk sekolah gitu kan. Nah pas masuk sekolah itu kalau nggak salah itu waktu itu masih ujian apa namanya semesteran. Itu tes waktu masih ada tes kok, waktu itu masih tes ujian, waktu itu ujian. Jadi saya ingat betul, jadi saya duduk di belakang, terus tiba-tiba ada salah satu guru agama dulu Pak Sadi siapa? Pak Sadi ya? Sadi ya? Pak Iya Pak Sadi yang gemuk gitu kan. Ya. Nah dia datang tiba-tiba nyamperin gitu kan, Tiovan mana Tiovan gitu. Dia bawa koran. Wah selamat kamu masuk koran ya. Itulah habis itu langsung sekolah heboh gitu. Iya, langsung dimaklumi. Dosa-dosanya hilang. Maklumi. Iya. Dosa-dosanya langsung hilang. Oke. Nah itu sekolah heboh terus karena masuk koran itu karena ya kan hari lalunya kan bolos kan, sebelumnya kan bolos itu. Nah terus pas masuk pas ujian itu, nah terus kemudian guru-guru pada datang ke ruangan, terus yang ngucapin selamat ya gitu kan. Terus ya itu pengalaman yang menarik. Nah tapi ya itu menjadi pengalaman yang luar biasa lah ya, luar biasa. Tapi memang ada tantangan juga waktu itu. Jadi nggak apa-apa ya, ini di sini ya. Silakan. Karena nggak banyak yang tahu. Oke. Nggak banyak yang tahu. Jadi kurang lebih seminggu setelah launching, seminggu setelah launching, itu website yang kita bikin itu, eWonosobo. Jadi kan eWonosobo itu memang saya bikin untuk saya dedikasikan ke Wonosobo. Saya ingin berkontribusi ke Wonosobo dengan cara yang saya bisa. Karena kebetulan saya bisa IT, saya bisa bikin portal, saya bisa bikin itu. Akhirnya saya buat kan. Dan itu saya pengen waktu itu saya bikin project namanya Mercusuar Project. Jadi Mercusuar Project itu adalah project yang saya lakukan waktu itu untuk mempromosikan Wonosobo melalui website ini. Nah, jadi website ini tuh saya jadikan mercusuarnya ceritanya gitu. Nah, ketika setelah launching terus kemudian masuk koran itu kan, nah seminggu selang beberapa hari waktu itu ya, websitenya 1 minggu. Ya kurang lebih itu diblok, websitenya itu mati, nggak bisa diakses. Kenapa itu? Nah pas kita cek, kebetulan yang kita juga ngerti security kan, Iya. Nah pas dicek itu ternyata diblok. Jadi IP address-nya si website ini diblok. Jadi intinya diblok lah, website ini di Wonosobo diblok. Nah kan saya kaget. Ini ada yang ngeblokir situs saya ini gitu kan. Main-main ini. Oke. Ada yang ngeblokir. Wah, saya kesel kan. Kok nggak bisa dibuka? Dan lucunya cuma nggak bisa dibuka cuma di Wonosobo. Kebetulan di Wonosobo waktu itu kan ISP-nya cuma satu kalau nggak salah yang dipakai di Wonosobo. Nah, tapi website itu bisa dibuka di luar Wonosobo. Jadi pas saya coba cek ke teman saya yang di luar kota itu bisa ngakses, tapi di Wonosobo nggak bisa. Berarti kan ada yang ngeblok, ya kan, ada yang ngeblokir. Nah, cuma saya nggak tahu siapa. Disitulah saya ngomong sama Mas Agus itu. Saya ngomong, Mas, website-nya diblok kalau gitu. Lu siapa sih blok? Ya orang ngerti gitu kan. Nggak tahu yang ngeblok siapa gitu. Wah, ngono ya. Wah, terus gimana? Ya nggak tahu ini saya yakin orang dalam ini, saya yakin orang dalam. Iya. Nah, habis itulah kemudian kita menghadap Pak Holik waktu itu, Bupati, betul, Pak Bupati Wonosobo, Pak Holik. Nah, disitulah saya ketemu beliau, ditemani oleh teman-teman humas. Terus saya sampaikan kalau saya lagi bikin ewonosobo.com, ini saya jadikan menjadi mercusuarnya Wonosobo dan ini saya dedikasikan untuk Wonosobo gitu. Dan ini pun menggunakan uang saya gitu. Saya nggak minta uang dari pemerintah dan sebagainya. Tapi saya punya kendala, website saya diblokir gitu. Dan saya meyakini nih yang ngeblokir pasti orang dari dalam oknum, orang Pemkab, saya bilang gitu. Nah, terus ya ngobrol-ngobrol, terus Pak Holik waktu itu kaget lah intinya, tahu saya ngerjain, wah ini bagus banget gitu kan, ini bagus banget gitu kan, ini yang kemarin karena di launching juga kan ada berita ini kenapa diblokir, ini siapa yang ngeblokir, cuman kita kan nggak tahu. Nah ini bagus. Nah setelah itu beliau yaudah nanti saya coba ini teman-teman IT Pemkab bantuin gitu. Nah, terus beliau mengundang teman-teman IT Pemkab ya, waktu itu mungkin terus yang menyampaikan ke saya untuk
ini websitenya Tiofan bikin website bagus untuk Wonosobo, untuk promosi Wonosobo, tapi katanya nggak bisa diakses, tolong dibantu. Besoknya hidup. Saya malah baru tahu loh ada kayak gini. Itu saksinya Mas Agus. Iya. Dan akhirnya websitenya hidup setelah kita ketemu bupatinya. Dan saya sampai hari ini saya tahu lah siapa. Ya, saya tahu, cuma saya nggak akan sebut lah. Tapi ada oknum yang waktu itu nggak suka. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin itu bagian dari perjuangan ya. Karena kita ingin berbuat sesuatu untuk negara ini, tapi ternyata tidak semua orang mendukung kita gitu loh. Artinya padahal satu hal yang baik ya. Padahal itu hal positif gitu, dan saya akhirnya merefleksikan diri kalau ya mungkin ketika kita ingin berbuat sesuatu untuk negara ini, ya belum tentu semua orang itu mendukung kita. Bahkan mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita pun bisa menjadi mereka yang menghalangi kita gitu loh. Artinya perjuangan itu ternyata nggak semudah itu gitu. Nggak semulus itu. Padahal mau berbuat baik. Waktu itu kan kita sangat polos ya. Wow, semangat kan ingin berbuat sesuatu kan. Oke. Dan tidak ada kepentingan apa-apa. Dan tidak tahu medan perang juga saat itu ya kan. Ternyata dunia itu seperti ini gitu. Kenyataan itu seperti ini. Nah, itu pengalaman, artinya ya itu menjadi pelajaran berharga kalau ya ketika kita ingin berjuang itu belum tentu semuanya itu berjalan mulus. Ketika ingin berjuang untuk negara ini pun belum tentu mulus. Pasti banyak orang yang nggak suka dan sebagainya. Nah, pelajaran yang saya ambil di situ adalah ya gimana caranya ketika kita percaya dengan apa yang kita perjuangkan gitu ya. Ketika kita percaya dengan yang kita perjuangkan dan kita yakin gitu bahwa itu benar dan itu baik untuk banyak hal, saya yakin pasti Tuhan pasti memberikan jalan untuk kita. Dan saya akhirnya dengan berbagai usaha itu tadi, terus kemudian sampai websitenya bisa dibuka bisa diakses kembali, dan ya itu menjadi tipping point saya sebetulnya. Tipping point itu maksudnya yaitu titik awal mula saya dari nol itu dari situ. Jadi ketika saya ingin kemudian saya berkembang itu awal mulanya dari kejadian itu gitu. Karena itu menjadi pelajaran yang luar biasa lah. Nah itu ceritanya begitu. Jadi saya malah nggak tahu. Jadi banyak yang tahu, dan saya memang nggak pernah cerita. Ini spesial. Akhirnya ini diungkap. Iya, ada saja yang tidak suka ternyata. Iya. Karena mengganggu kenyamanan beliau. Yang saya tahu pada waktu itu, Pemkab itu punya proyek membuat website juga. Wonosobo.government. Wonosobo.gov.id. .go.id. Wonosobo.gov.id waktu itu. Nah, setahu saya, yang saya dengar saya dengar dari teman-teman PNS waktu itu, nilai proyeknya 6 miliar. 6 miliar bro. Dan wonosobo.com gratis. 100.000 modalnya. 100.000. Ini orangnya kalau nonton juga kan gitu. Jadi, nah mungkin saya kepikirannya ini mungkin karena nggak sukanya, karena mungkin malu atau gimana gitu kan. Karena website punya Pemkab yang nilai 6 miliar itu gagal, nggak bisa diakses gitu loh, nggak bisa diakses. Nah ini ada anak ingusan gitu kan, ada SMA bikin platform, bikin portal gitu kan, modalnya cuma 100.000 dan berhasil waktu itu, dan bisa diakses dan bagus. Nah, dan kontennya juga menarik gitu kan. Nah disitulah saya melihat mungkin nggak suka karena mungkin terkait itu gitu. Nah jadi akhirnya udah saya cuma udah nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Iya bener. Amin. Kita doakan yang baik. Iya betul banget. Oke, itu sebagian perjalanan Tiofan di Wonosobo, dan waktu itu sempat bikin dokter virus juga ya? Ya, saya sempat bikin dokter virus. Itu sebuah usaha untuk usaha yang bergerak di bidang security juga, tapi yang positif. Dan waktu itu masih SMA juga ya? Iya betul. Saya kalau kena virus saja sudah mumet setengah mati. Ini bikin obatnya Pak. Iya. Jadi ya memang. Tapi awalnya bikin virusnya dulu. Iya. Jadi
Iya, awalnya bikin. Jadi dulu saya bikin virus namanya virus pelajar. Oh, Virus pelajar. Jadi kalau yang terinfeksi virus itu nanti komputernya, kalau dulu nge gitu, Ya. nanti folder-folder komputernya itu jadi nama-nama mata pelajaran kalau terinfeksi. Jadi contoh nih, ada si A ketemu terinfeksi virus yang yang kita bikin gitu kan. Nah, kalau udah terinfeksi, nanti folder-foldernya berubah nama-namanya, jadi nama matematika, fisika, kimia, jadi kayak gitu. Memeti orang banyak bikin pusing. Iya, nah terus karena merasa berdosa, Gitu. terus akhirnya bikin, ya waktu itu nyoba Bikin nyiapin penawarnya, terus ya waktu itu ada beberapa versi antivirus yang saya buat, gitu. Nah terus ya udah saya bikin versi yang pertama itu. Terus kemudian berlanjut ke versi yang berikutnya, ya waktu itu ya iseng sebetulnya sih, tapi nggak dijual kok waktu itu antivirusnya. Iseng kan usil ya Iya. Nah terus kemudian ya akhirnya saya membuat usaha. Setelah itu saya baru membuat usaha. Jadi setelah kejadian itu baru saya membuat usaha yang namanya Dokter Virus itu. Dokter Virus, dan ada Vemobo juga waktu itu. Iya, Vemobo. Itu saya ingat betul. Vemobo. Nah, Vemobo itu ya itu saya buat waktu kelas 2 SMA. Okay. Nah, terus bisnisnya waktu itu adalah untuk menerima proyek-proyek IT, jadi itu bikin software, website, gitu. Saya buat. Ya. Itu gara-garanya setelah saya bikin Ewonosobo, kemudian orang mengenal saya. Ya. Mengenal dalam arti, Nek, arep nggawe software ning Tiovan. Nah, kalau mau bikin aplikasi di tempatnya Tiovan gitu. Nah, orang mengenal saya sebagai orang yang ahli IT. Nah, itu sehingga saya dicari-cari orang, dimintain tolong, terus bikin website dan sebagainya. Nah, itu awal mulanya di situ. Terus saya mikir, wah lumayan juga ya uangnya. Nah, kemudian saya bikinlah Vemobo itu benderanya. Vemobo, nah itu sebagai kendaraan saya sebagai perusahaan untuk ini dibisnisin sekalian gitu. Jadi ya awal mulanya nggak ada cita-cita sebagai pebisnis gitu. Jadi kalau orang nyangka Tiovan mungkin cita-citanya jadi entrepreneur gitu kan, tapi ya sebetulnya enggak juga. Enggak juga. Ya lebih ke profesional ya sebenarnya. Iya, jadi lebih ke karena suka aja dengan IT. Terus kemudian waktu itu kebetulan setelah Ewonosobo mulai dikenal oleh masyarakat, dan waktu itu orang kalau mau bikin software aplikasi datang ke kita, terus kan wah lumayan juga ya. Ini bisa buat nambah uang jajan, ya kan, buat bayar paket internet, ya kan mahal waktu itu loh, mahal loh itu saya langganan portable waktu zaman itu kan. Nah itu mahal banget. Nah terus ya udah akhirnya saya bisnisin sekalian, saya bikin perusahaan saya itu Vemobo itu, terus ya udah saya nerima proyek-proyek. Nah disitulah awal mula saya bisnis IT. Jadi ternyata keasikan, jadi ternyata enak ya bisnisnya. Kan karena dapat uang. Iya kan. Nah itu awalnya begitu. Jadi di mana ada warnet, di mana ada perpustakaan, itu Tiovan ada di situ. Saya nggak tahu ya. Ya kadang-kadang tidur juga di sana. Iya. Nggak mesti baca buku. Jadi tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong jual kita, tempat itu ya favorit. Jadi kita dulu di perpustakaan terus ya. Ya di Perpusda ya waktu itu bikin festival puisi, ada NSTC. NSTC. Jadi ya. jadi bersama Awang ini kita dulu bikin NSTC ya. Jadi NSTC yang Never Stop Thinking Community. Itu komunitas yang luar biasa itu uangnya. Saya juga belum ketemu komunitas yang seperti itu lagi. Itu luar biasa. Jadi kebetulan waktu itu kumpul setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis di Perpusda, dan beliau ini lah ketuanya, saudara-saudara, ketua NSTC-nya. NSTC Never Stop Thinking Community. Jadi tiap hari mikir terus kerjaannya mikir ya. Kerjaannya mikir. Nah, diskusi terus, dan itu sih salah satu yang membuat kemampuan critical thinking ya. Ya betul. Critical thinking saya juga berkembang gitu, Bang. Jadi saya rasa komunitas itu sangat berperan dan berpengaruh terhadap diri saya, dan itu luar biasa. Saya juga di komunitas itu ya, bukan saya memuji karena saya ketuanya ya, tapi komunitas itu saya belum ketemu lagi sampai sekarang. Dan teman-teman yang kemudian dulu tergabung di NSTC ini
cara berpikirnya berbeda. Iya, betul. Karena kita dulu punya semboyan change your mind style. Iya. Jadi rubah cara berpikir kamu. Iya. Jadi kita mencoba untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda, Iya. berpikir dari sudut pandang yang berbeda Iya. juga. Betul, betul. Itu Dan menarik. itu menarik banget ya. Iya. Kalau Theovan lebih banyak bukunya itu tentang IT dan bisnis. Iya. Kalau saya lebih banyak tentang bisnis dan politik. Iya, iya, iya. Iya, buku favorit saya itu kayak kalau ada Soekarno-Soekarnonya itu Iya. saya favorit itu. Iya, benar. Itu minjemnya waktu di perpus kan. Perpustakaan. Iya, Ya, selalu. mungkin ada 1 atau 2 buku yang belum dikembalikan, Bapak. Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Nah, tapi saya ya alhamdulillah sekarang udah ngasih buku-buku lah. Di sana ada Theovan Book Corner ya. Betul, jadi Ya. di Perpusda itu ada Theovan Book Corner. Jadi saya memang ya salah satu kontribusi kecil salah ya. Jadi saya merasa bahwa Perpusda itu memberikan banyak sekali ilmu. Buku-buku yang ada di sana itu banyak sekali memberikan ilmu, dan teman-teman yang bekerja di Perpusda itu juga memberikan fasilitas, terus kemudian memberi ya luar biasa lah perjuangan mereka ya untuk Ya. memelihara Perpusda ya. Dan pelayanannya bagus-bagus ya. Bagus banget. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Perpusda harus datang. Iya, itu tempat kita mangkal dulu. Tempat mangkal. Ya, jadi Iya. ada memang kalau kita Sandiaga Uno itu pernah bilang begini. Ada satu kesamaan dari orang-orang sukses. Suka baca buku dan suka baca biografi. Nah, sampai hari ini saya masih suka baca biografi. Iya. Wikipedia menjadi langganan. Kemudian ya salah satu idola saya juga Sandiaga Uno. Iya. Itu memang luar biasa ya. Betul, Maksudnya betul. perjalanan hidupnya. Betul. Terlepas dari politik, kita nggak ngomong itu, tapi Iya, betul. satu inspirasi yang luar biasa. Ya, betul banget. Jadi ya itulah artinya semuanya kan berproses ya. Jadi dulu kita sering kumpul di Perpusda itu ya bagian dari kita menyerap banyak ilmu. Ya itu sangat berpengaruh terhadap hidup saya. Jadi saya hobi membaca itu juga sangat berpengaruh juga untuk membuka wawasan gitu. Tidur di Perpusda juga pernah. Oh iya, kan? kalau Ingat ya? kita kan pulangnya malam-malam. Iya, terus. malam terus kan. Wah, pokoknya kayak satpam Perpusda. Satpam Perpusda ya benar. Jadi jam 10 malam kita masih pakai seragam dan Iya, sebagainya. betul. Itu biasa kita Wah, dulu. sampai kayak rumah juga ya. Iya, benar Jadi, banget. mudah-mudahan saya sudah nggak punya bon di kantin Perpusda. Saya lupa. Benar. Ngopi di situ paling enak. Wah, luar biasa. Iya, betul. Nah, itu juga ada pengalaman juga sih dulu waktu di Perpusda itu kan saya baca buku kan, baca koran, kan koran yang di belakang ini, Betul ya, betul ya. Nah, kita baca koran, Kompas, semua koran dibaca gitu kan. Ah. Wah, koran Kompas, wah, saya pengen masuk Kompas nih kapan-kapan, suatu saat harus bisa gitu. Oh, iya. Ya dan itu alhamdulillah. Iya. Akhirnya itu tercapai ya maksudnya. Akhirnya waduh saya pengen banget masuk koran Kompas, tapi maksudnya cuma pengen masuk, tapi nggak nyangka akhirnya saya bisa beberapa kali masuk koran Kompas, dan salah satunya itu yang menurut saya itu spesial karena tahun lalu saya masuk di halaman paling depan koran Kompas di covernya. Itu luar Masuk biasa. itu kayak Mantap. itu tadi ketika membayangi di Perpusda bahwa saya masuk koran gitu. Dan saya Iya, masih ingat, jadi itu sebagian perjalanan Theovan di Wonosobo, ada kemudian Vemupu, terus Bahaso, Eli, Dikibu, suka huruf O kelihatannya ya. Iya. Suka huruf O. Iya, benar. Nah, terus waktu itu kemudian kuliah di Binus, ya. saya kemudian melanjutkan kuliah. Melanjut kuliah di Binus, kemudian kosnya itu Theovan di lantai 5. Iya. Jadi memang jarang olahraga, jadi memilih kos di kamar yang paling atas. Paling atas. Biar naik turun tiap Iya, hari ya. benar. Tiap hari naik turun. Ada satu hal yang saya ingat ketika saya mampir di kosnya Theovan tahun 2012. Iya. Waktu kita mau ke Malaysia ya. Pas ke Malaysia, oke. Malaysia. Jadi di situ ada tulisan-tulisan tentang impian Theovan. Iya. Ada yayasan,
ada macam-macam, Iya. ada gambar mobil impian yang tulisannya R sama R itu. Iya. Rolls Royce ya. Iya, betul. Itu ya. Iya, Oke. betul. Mudah-mudahan Masih ingat juga? masih ingat. Jadi saya masih ingat. Jadi memori-memorinya itu terekam. Dan ada beberapa, jadi kalau dari gambar itu Bang, yang apa yang kalau mungkin Awang juga ingat gitu kan, itu kan ada gambar salah satunya kampus Stanford Bang. Ya. Ada kampus Stanford, terus di situ ada patung-patung warna hitam itu Ya. kan. Nah saya tuh dulu bayangin bisa ke situ gitu. Nah. Ternyata itu juga jalan Tuhan juga. Akhirnya saya bisa ke sana dalam rangka kompetisi inovasi waktu itu. Iya, betul. Ya, itu nggak nyangka, karena nggak kebayang bisa ke sana waktu itu. Itu yang Ke kalau Amerika. yang ke Google di tahun itu juga. Itu tahun itu juga, jadi setelah kegiatan itu waktu itu ikut kompetisi inovasi di Stanford University. Iya. Terus kemudian setelah itu selesai saya sempat ngepulang. Sempat ngepulang. Saya keliling Amerika dari West Coast ke East Coast. Saya keliling ketemu dengan komunitas-komunitas startup waktu itu di sana. Jadi saya ketemu dengan membangun jejaring lah dan sebagainya, sampai kemudian ke Google itu. Terus saya mendapatkan kesempatan untuk bisa magang di sana, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya. Iya. Saya belajar banyak hal, dan yang paling powerful itu akhirnya saya mendapatkan network dari situ. Jadi perjalanan saya ke Amerika itu bagian yang paling terasa itu networkingnya, dan itu sampai sekarang sangat kuat. Oke. Jadi kalau bisa dibilang ya mungkin kota yang ngangenin gitu kan. Yang ngangenin selain Wonosobo ya. Iya. Selain Wonosobo itu ada Jogja. Ya, Terus kemudian Jakarta kan tinggalnya di sana. Terus kalau di luar negeri itu ada San Francisco. Nah, itu ada kenangannya di situ karena saya sempat stay di sana kan. Jadi ada kenangannya. Jadi makanya saya beberapa kali ke sana kan. Kalau ke Amerika saya sempatkan untuk transit di San Francisco, karena ketemu dengan teman-teman, terus kemudian ya menikmati. Nggak tahu kenapa tuh rasanya tuh kayak di sana tuh kayak Jogja gitu loh. Jadi ada kenangannya lah. Nah itu salah satu kalau nyari inspirasi kalau pas ke sana ya di situ gitu, di bawah Golden Gate itu yang jembatan Golden Gate itu. Ya. Disitulah biasanya saya refleksi. Jadi kayak mikir, jadi ternyata ketika kita berada di tempat yang jauh, ya kan, ketika di sana kan itu jauh dari Indonesia kan jauh. Pikiran kita tuh kayaknya jadi terbuka, lebih luas. Iya, terbuka, menjadi lebih terbuka, dan kayak ngerasa oh ya Indonesia kampung saya Wonosobo tuh jauh banget di sana gitu loh. Jadi kayak, dan saya sekarang ada di sini di belahan bumi yang lain gitu loh. Dan itu kayak selalu nge-recharge saya. Jadi kayak saya harus berbuat sesuatu. Saya selalu harus berbuat sesuatu. Nah, itulah spirit yang yang saya dapetin selalu seperti itu. Itu salah satu kalau bisa dibilang itu istilahnya itu ini ritual untuk ngecas. Ya, gitulah pengalamannya. Jadi teman-temannya San Francisco, Pak. Kalau kita teman-temannya di Pondok. San Francisco itu samping itu Tembelang. Oke, mantap sekali. Jadi saya juga kebetulan waktu itu kita usaha namanya Sakura Group ya. Iya. Sakura Group kemudian bikin toko cat namanya Tokyo, Pak. Tokyo Color Point. Oh iya. Tahun 2015 kita berkesempatan ke Jepang. Oh iya. Nah, 2015 kita juga bikin laundry namanya Amazon. Iya. Nah, saya tuh punya cita-cita yang sama, pengen ke Amerika. Oke. Ke hutan Amazon itu. Oh, ke hutan Amazon. Saya kira mau beli Amazon.com. Iya, nantinya. Amin. Barangkali dijual. Iya. Jadi orang terkaya di dunia ya, gitu. Ya, nanti barangkali bisa ngelondri pakaiannya Jeff Bezos. Ya, mungkin seperti itu. Ya, tapi ya, saya ya. dari Amazon ini cita-citanya nggak muluk-muluk. Iya. Pengen ngelondri karpet istana gitu. Amin. Kita doakan pasti bisa. Kira-kira gitu. Nah, Betul. kemudian perjalanan di Jakarta itu kan mendirikan Bahaso ya. Iya, Bahaso. Platform aplikasi bahasa asing. Iya, platform terbesar pelajaran bahasa asing di Indonesia. Iya.
itu satu yang menurut kami ya terobosan juga gitu. Iya. Di saat yang lain belum ada, dan ini Iya, sampai hari ini pertama juga di Indonesia juga ya salah satu sudah ada kompetitornya, cuman ya sudah ada beberapa sih. Cuman kita yang pertama waktu. Oke. Jadi Bahaso itu teman-teman bisa nanti klik Bahaso. Iya. Kemudian Hello aplikasi. Ya, kita communication tools sebetulnya ya, communication tools, di mana di situ ada apa namanya salah satu produk unggulannya itu video call, ya, yang sudah dicoba kan. Siap, bening sekali. Bening sekali. Nah, kemudian ada lagi nih Digibo. Iya. Apa sih itu? Saya belum pernah diceritain ini. Belum tahu ya. Ya. Ya, jadi pas ke Jakarta kemudian saya bikin Bahaso. Ya. Waktu itu Bahaso jadi platform pembelajaran bahasa asing yang saya buat karena saya ingin waktu itu memberikan solusi untuk masyarakat Indonesia terutama yang kesulitan dalam belajar bahasa asing. Itu kebetulan karena saya sendiri juga kesulitan. Bahasa Inggris saya itu nggak bagus kok gitu. Bahasa Inggris itu nggak bagus gitu. Jadi waktu itu kesulitan selalu kalau mau belajar bahasa asing itu kesulitan bahasa Inggris. Zaman dulu waktu pengen sekolah kan. Saya juga kesulitan, malah kemarin dikasih modul pembelajaran tentang media sosial dari Geovan ini ada 300 sekian halaman, semuanya bahasa Inggris. Ya udahlah, saya nunggu diceritain aja. Gitu. Ya itu artinya dulu saya kesulitan belajar bahasa Inggris. Dulu SMP pengen les kan nggak punya uang les bahasa Inggris, terus ya belajarnya akhirnya otodidak dari kamus, ya kan, terus browsing kayak gitu. Nah, ketika saya di Jakarta, saya juga akhirnya ikut les di salah satu bimbel waktu itu terbesar di Jakarta. Cuman metodenya kurang pas waktu itu, buat saya kurang pas dan kayaknya enggak. Dan banyak yang mengatakan yang lain, setelah yang lain juga sama, problemnya sama. Gitu. Dari itu saya melihat ini banyak orang Indonesia yang masih belum bisa bahasa Inggris. Gitu. Padahal bahasa Inggris itu penting karena hasil riset dari United Nations itu mengatakan bahwa kalau orang-orang di negara berkembang, kalau dia menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris, maka tingkat ekonominya naik 38%. Itu hasil risetnya. Nah, dan itu sangat related banget dengan apa yang saya alami gitu. Ketika akhirnya saya coba, kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, apa saya punya kesempatan akhirnya bisa ke Amerika berjejaring, kemudian membangun bisnis juga dan sebagainya. Waktu itu sempat ke India juga ya? Sempat ke India, dan waktu itu waktu itu saya ikut pertukaran pelajar ke India. Ikut pertukaran pelajar ke India, dan saya dipercaya waktu itu menjadi ketua delegasi. Kebetulan itu program dari pemerintah Indonesia. Saya dikirim bersama teman-teman yang lain, ada sekitar 24 mahasiswa. Itu dari mulai mahasiswa dari Universitas Indonesia, ada ITB, ada UGM, ada ITS. Jadi dari berbagai kampus, dan kemudian saya mewakili BINUS juga kampus saya waktu itu, dan saya dipercaya sebagai ketua delegasi. Nah, bayangkan kalau saya nggak bisa bahasa Inggris ya kan, tentunya itu nggak akan saya dapatkan kesempatan itu. Betul. Nah, akhirnya saya bisa berangkat, terus ya pengalaman luar biasa, saya bisa ke India gitu. Ya itu jadi buat saya bahasa Inggris itu penting. Nah, terus kemudian karena saya ngerasa ini penting banget buat masyarakat Indonesia, buat anak-anak mudanya terutama, saya buatlah Bahaso. Dan Bahaso itu waktu itu sebetulnya project skripsi. Jadi ketika skripsi saya memang sudah bercita-cita untuk membuat sesuatu yang nantinya bisa digunakan, nggak cuma skripsi terus habis itu numpuk di perpustakaan nggak ada gunanya, ya kan, nggak dibuka-buka lagi. Nah, saya nggak mau. Jadi saya pengen sesuatu skripsi yang itu menjadi sesuatu bernilai gitu, yang bisa diwujudkan gitu. Jadi numpuk di perpustakaan nggak ada, dalam tanda kutip, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Terus 5 tahun ke depan kita ketemu di bungkus gorengan. Betul, bungkus gorengan. Iya. Benar. Jadi ketika makan gorengan pakai kertas yang putih itu, skripsi kita, nama kita di situ skripsi. Berat Pak itu, Waduh, sakit. Itu yang paling menderita di dunia. Karena kan per 5 tahun itu kan biasanya itu digeser karena benar. Banyak sekali mahasiswa yang dan ya alhamdulillah skripsi saya masih
disimpan sangat rapi oleh Binus di perpustakaannya. Tidak masuk dalam kategori bungkus gorengan. Ya itulah aja saya bikin skripsi bahasa itu, dan bahasa kemudian berkembang menjadi salah satu bimbel bahasa asing terbesar, bahasa asing online terbesar di Indonesia. Dan waktu itu kita start mulainya bareng Ruang Guru waktu itu. Jadi selisih 5 bulan jadi Ruang Guru berdiri terus selisih 5 bulan Bahaso. Nah kebetulan kalau waktu itu kita menjadi platform belajar online interaktif, platform yang pertama di Indonesia. Bahkan Ruang Guru pun pada saat itu belum interaktif, sehingga ya saya kenal baik dengan founder-foundernya Ruang Guru juga, sangat kita sering berdiskusi bersama dan sebagainya. Dan ya akhirnya dengan Bahaso ini saya bisa berkesempatan untuk belajar banyak hal, pengalaman berbisnis dan sebagainya. Saya saya dapat ilmu dari menjalankan bisnis bersama Bahaso itu, dan itu pengalaman yang luar biasa. Terus kemudian saya bikin Hello yang platform komunikasi itu, dan yang terakhir Digibo. Nah, gimana ini? Digibo ini memang belum kita rilis. Oke. Masih dalam tahap bocoran dikit lah. Spesial ya. Mahal nih, Bang. Oh iya. Informasi mah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi ya Digibo itu sebetulnya ide itu lahir dari pandemi sebetulnya. Jadi ketika pandemi kemarin kemudian kita harus stay di rumah itu kemarin saya sering diminta tolong untuk ngisi webinar. Ya. Jadi full itu selama lockdown. Produktif ya. Iya benar. Jadi selama lockdown di Jakarta itu kemarin di Japri sana sini untuk kemudian diminta tolong ngisi webinar yang temanya sebagian besar itu mengenai go digital. Jadi digitalisasi. Jadi go digital, bagaimana caranya membantu teman-teman yang berbisnis terutama dari kalangan UMKM itu untuk bisa go digital, memanfaatkan digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, kebanyakan temanya itu webinarnya. Salah satunya yang kita bikin ini Wonosobo. Nah, itu juga salah satunya. Itu terima kasih sekali. Sama-sama. Jadi saya sendiri merasakan manfaatnya. Jadi waktu itu Amazon Laundry kalau diketik di Instagram itu nggak kelihatan, Pak. Tapi setelah dipijit sedikit sama Tiovan, sembuh di tempat, Pak. Jadi begitu dicari, teman-teman kalau cari Amazon Laundry Wonosobo atau Laundry Wonosobo, kita pasti di urutan ke 5 besar. Iya. Gitu. Dicoba ya. Iya, dicoba. Harus. Waktu itu masih belum ada. Belum ada. Nggak masuk. Nah, itulah salah satu manfaat dari yang namanya digital marketing. Jadi go digital, terus growth hacking, mungkin bahasa familiarnya digital marketing. Nah, itulah cara-cara yang sangat powerful untuk membuat bisnis kita itu bisa berkembang secara digital. Digital itu maksudnya sebagai sarananya gitu. Jadi kita punya bisnis offline, mungkin kita jualan produk apa, punya jasa apa dan sebagainya. Nah, digital itu menjadi sarana untuk kemudian bisa membuat bisnis kita itu berkembang. Jadi menjadi sarana untuk bertemu dengan market, bertemu dengan customer melalui sarana digital. Nah, karena kemarin ketika pandemi ini banyak sekali UMKM yang tidak bisa bergerak, tidak bisa produksi dan sebagainya. Karena karena keterbatasan akses pasar, akses waktu itu kan, karena nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Orang juga takut kan mau keluar rumah atau mau beli sesuatu, takut gitu. Nah, jadi digital ya akhirnya menjadi satu-satunya cara untuk mempromosikan atau menjual bisnisnya secara online. Dan itulah yang kemudian saya share selama pandemi, dan ya masih juga sampai hari ini gitu kan. Tapi frekuensinya paling banyak kemarin gitu pas lockdown itu. Nah, saya mikir ini kalau saya ngisi webinar setiap hari, waduh, saya bisa meledak ini. Karena bagi waktunya kan susah banget gitu kan. Karena pas pandemi pun saya juga bekerja gitu pas lockdown gitu. Jadi saya mikir, waduh, ternyata banyak banget permintaan kebutuhan akan pengetahuan itu. Betul, dan UMKM di Indonesia itu banyak sekali yang masih nggak ngerti mengenai atau nggak tahu caranya go digital itu seperti apa gitu. Jadi itu sangat disayangkan gitu, padahal di era yang digital seperti sekarang ini yang setiap orang bahkan sampai desa-desa udah punya WhatsApp punya Android dan sebagainya, itu kan sayang sekali kalau ternyata bisnis kita juga nggak kita arahin ke situ gitu kan. Nah, jadi dari situlah saya melihat
Ini problem ketiga yang apa namanya, salah satu problem yang saya temui juga. Jadi kalau dulu pas Wonosobo itu saya nemui informasi apa ketika Wonosobo di Google itu nggak ada, saya bikin Wonosobo. Terus kemudian ketika apa saya nggak bisa belajar, kesulitan belajar bahasa Inggris, dan saya melihat banyak orang yang juga kesulitan menguasai bahasa Inggris dan itu menjadi problem yang sangat besar di Indonesia. Nah, saya bikin platform Bahaso. Nah, terus kemudian salah satunya yang ketiga ini saya ngelihat kayak apa ya tadi, banyak UMKM yang masih belum tahu caranya go digital seperti apa. Padahal kalau bisa itu bisa meningkatkan bisnis mereka dan bisa meningkatkan ekonomi mereka juga kan. Nah, disitulah saya kemudian membuat platform Digibo. Nah, Digibo itu nantinya sebagai platform pembelajaran online learning untuk teman-teman UMKM yang ingin belajar bagaimana strategi go digital yang bagus, yang tepat itu seperti apa. Nah, disitulah nanti teman-teman semuanya bisa belajar. Nah, jadi ya ini ya bentuknya mungkin seperti Bahaso online learning juga, cuma ini lebih kepada kita ngajari orang-orang untuk bisa go digital lah gitu. Jadi gimana sih cara bisnis online go digital. Nah, itu yang kemudian saya bikin dengan Digibo itu. Oke. Jadi itu teman-teman ditunggu launchingnya secepatnya. Pasti siap. Katanya lagi nulis buku juga. Ya betul, jadi salah satu kegiatan kemarin pandemi juga nulis buku karena ya pengen banget bisa punya nerbitin buku, dan buku pertama yang saya lagi siapkan itu juga temanya mengenai apa namanya digital marketing dan growth hacking. Oke. Ya nanti tunggu ininya rilisnya. Ya. Iya. Mantap sekali. Iya. Jadi nah ini kan Indonesia ini sudah merdeka 75 tahun. Iya. Temanya juga Indonesia Maju. Iya. Nah, sebagai tokoh muda, influencer muda, dan menurut saya orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan ini, apa sih harapan-harapannya kepada generasi muda di Indonesia? Apa ya harapannya? Tentu kita berharap besar ya untuk seluruh anak muda di Indonesia, karena generasi muda ini sekarang menjadi generasi kita ya. Generasi kita ini menjadi generasi penggerak. Ya. Artinya generasi penggerak itu adalah karena sebagian besar populasi tahun 2025, 2030 itu sebagian besar adalah usia-usia muda, yang mana itu mendominasi populasi sekitar 65%-an ya. Nah, tentunya karena mendominasi populasi, tentunya bangsa Indonesia ini tentunya akan bergantung dengan kita gitu. Nah, kalau kitanya sendiri kualitasnya itu rendah, ya berarti itu merepresentasikan bangsa kita nanti gitu kan. Kalau ya kualitas Indonesia juga pasti akan rendah juga gitu kan. Nah, jadi buat anak-anak muda Indonesia ya apa namanya? Ya harus bergerak, harus melakukan sesuatu gitu. Harus melakukan sesuatu bahwa apa namanya? Sekarang kita menjadi generasi penggerak. Nah, karena menjadi generasi penggerak ya kita harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dalam arti dalam hal apapun, dalam konteks positif. Sesuai bidang kita. Sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang punya kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C. Ya udah berkontribusi dengan kemampuannya masing-masing, dengan apa yang bisa dikontribusikan gitu. Kalau saya mungkin berkontribusi dalam sisi digital karena memang saya experience saya di situ. Jadi ya saya kontribusinya melalui itu gitu. Jadi ya berkontribusilah buat negara ini, karena negara ini butuh kita gitu. Jadi generasi kita lah yang menjadi penggerak bangsa ini. Kalau kita tidak bergerak, ya tentunya Indonesia tidak akan kemana-mana. Dan ini juga akan bahaya kalau kemudian Indonesia bisa tertinggal dari negara yang lain. Kita itu negara yang besar ya kan, negara yang besar. Dan kalau ditarik dari sejarah juga kita pernah memiliki pernah menjadi bangsa yang besar juga. Dan tentunya legacy itu ya jangan sampai kita lupakan atau bahkan tinggalkan. Justru kita lanjutkan untuk gimana caranya bisa menjadi lebih besar lagi gitu. Jadi ya itu sih. Oke, jadi dengan banyak keunggulan kelebihan kita sebagai bangsa Indonesia, kita sambut kemerdekaan ini, jangan sampai kita menjadi ayam mati di lubung padi, kira-kira begitu. Iya, betul banget. Karena kan gini, kalau nenek moyang kita itu berjuang dengan mengangkat senjata, ya kan, perang yang mengorbankan jiwa raga semuanya dengan mengangkat senjata.
maka generasi kita ya tentu tidak dengan mengangkat senjata untuk perang untuk bisa berbuat ya untuk negeri ini, tetapi generasi kita berbuatnya adalah dengan apa? Dengan memperjuangkan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi. Nah, itu yang kita perjuangkan. Agar apa? Agar bangsa kita bisa menjadi mandiri, menjadi bangsa yang besar. Karena kalau kita sudah mandiri pasti akan menjadi bangsa yang besar. Nah, perjuangan anak muda sekarang adalah berjuang untuk bisa tumbuh, ilmu pengetahuan berkembang, ya kan, ekonomi berkembang, itulah perjuangan kita. Gitu. Oke, jadi saya membayangkan pada runtutan menuju satu abad Indonesia 100 tahun, insya Allah 100 tahun Indonesia merdeka kita masih hidup lah ya. Amin. Kan 25 tahun lagi, betul, kita umurnya betul. 55 Ya, jadi pastinya. kita pengen melihat merah putih itu berkibar di mana-mana di seluruh dunia. Betul. Jadi memenangi berbagai macam perlombaan prestasi dunia ya. Iya, betul. Gagah. Iya, itu keren banget. Keren banget. Harus bisa kan? Itu luar biasa ketika kita ada di negara orang, Iya. kemudian ada merah putih di situ. Iya. Ketika kita ke luar negeri terus kemudian dari mana? Dari Indonesia. Wah, Indonesia that's great country gitu. Wah, saya bangga sama Indonesia. Wah, kita kan senang ya. Senang. Jadi ya itu yang kita harapkan seperti itu. Oke, kalau harapannya untuk bangsa dan negara ini terhadap generasi muda bagaimana, Mas? Harapan bangsa dan negara. Ya, bangsa dan negara ini kan banyak nih anak muda. Iya. Ya, peran pemerintah sudah banyak lah Betul, sebetulnya. betul. Nah, apa sih kira-kira yang perlu dilakukan lagi untuk oleh pemerintah gitu ya. Kalau oleh pemerintah tentunya ya pemerintah sudah banyak berbuat dan dukungan juga ada. Memang ya tadi yang saya katakan bahwa pemerintah itu mungkin ya sebetulnya bisa berbuat lebih banyak lagi gitu kayak. Ya pemerintah harus mendorong dan mendukung kemajuan anak-anak muda Indonesia, karena saya masih banyak melihat anak-anak muda Indonesia yang berprestasi yang bagus itu masih terlantar ya, artinya belum didukung penuh oleh pemerintah. Jadi ya mungkin didukung cuman dukungan anget-anget ayam kali ya. Jadi cuman pas anget-angetnya didukung gitu kan, artinya cuman untuk cari nama. Okay. Paham kan? Ya. Itu jadi cuman kebiar-kebiarnya aja yang saya maksud. Jadi ya jangan begitu gitu. Kalau bisa didukung penuh, full gitu. Maksudnya full itu ya jangan cuma di tahap-tahap awal, tapi benar-benar didampingi, didukung. Jadi karena banyak sekali yang teman-teman yang sangat berprestasi dan sebagainya, ya itu tadi cuman didukung di awal karena untuk ya kebiar-kebiar gitu kan, tapi setelah itu ditelantarkan gitu. Dan itu ya menurut saya sayang sekali, apalagi teman-teman kita, anak-anak muda kita yang berkiprah di luar negeri, bahkan merelakan karir mereka di luar negeri untuk pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Betul. Ya kan? Betul. Dan ternyata ada kan ceritanya sampai di Indonesia nggak diapresiasi, ya kan, nggak dibantu dan sebagainya. Padahal dia orang yang hebat itu, merelakan mengorbankan karirnya pulang ke Indonesia. Merah putih. Iya, untuk membangun dia ingin membangun dan berkontribusi untuk negara ini, tapi nggak didukung. Itu kan miris. Iya, betul. Ya itulah. Ya, oke. Jadi kami juga melihat bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal. Hanya satu hal yang lebih kita inginkan adalah pendampingan yang betul-betul serius ya. Iya, artinya dukungan yang penuh lah. Penuh. Yang penuh, jadi bukan dukungan abal-abal. Ya, oke. Jadi itu kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Pesan-pesan untuk? Ya mungkin buat anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Wonosobo yang melihat podcast ini ya. Ya saya ingin melihat anak-anak muda Wonosobo itu juga bisa berkembang, bisa maju, bisa benar-benar mengeluarkan semua kreativitasnya, kemampuannya. Anak-anak muda Wonosobo itu kreatif, pinter-pinter. Saya menemukan banyak anak-anak muda Wonosobo yang luar biasa. Ketika di Jakarta sering ketemu, bahkan yang berkiprah di luar Wonosobo itu banyak banget juga gitu kan. Selain yang berkiprah di dalam, mereka kreatif, pintar-pintar dan sebagainya. Nah, saya rasa sudah saatnya ayo kita lakukan sesuatu. Jadi
berkreasi gitu loh, jadi kita harus berkreasi, karena menurut saya berkreasi dan menghasilkan karya itu yang akan membawa kita kemana-mana. Bukan diri kita yang kemudian kita kemana-mana, bukan, tapi justru karya kita lah yang akan membawa kemana-mana. Maka saran saya kepada anak-anak muda Wonosobo adalah terus berkarya dalam bidang apapun yang memang keahliannya di bidangnya masing-masing, berkaryalah, karena karya itulah yang akan membawa kita kemana-mana. Itu sih. Minum dulu, Pak. Siap. Oke. Itu teman-teman semuanya, podcast kita bersama Tiovan, pemuda inspiratif dengan segudang prestasi. Satu lagi, siap. Kemarin kan sempat masuk di bursa pilkada Bupati. Waduh, Bupati. ini pertanyaannya. Saya nggak mau tanya lebih jauh, lebih dalam. Yeah. Ada pertanyaan dan dijawab cepat. Saya tiru Mas Edi Suara Merdeka. Oke. Politik atau bisnis? Bisnis lah. Terima kasih, selesai. Teman-teman semuanya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga channel Awang Sakura Group semakin memberikan manfaat, memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Betul. Harus, karena ini kontennya bagus banget. Jadi kalian harus wajib nonton setiap episode terbaru dari Awang Podcast. Ya, benar gak namanya? Channelnya Awang Sakura Group. Oh, Awang Sakura Group, oke. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.